kembali di penghujung segmen pemirsa, saya langsung serahkan ke Pak Raden nih, mungkin bisa langsung meng-counter, bisa menjawab apa yang disampaikan tadi oleh Pak Roy. Gak semua sektor diajak katanya Pak untuk berdiskusi Pak, jadi gak semua sektor diakomodir. Ya, terima kasih. Saya pikir memang belum tentu semua sektor diberikan waktu itu ya. Tapi kalau kita mengambil list dari komplain itu, memang kita paling jago bikin komplain juga. Ya. Kalau kita tanya mahasiswa, kita tanya itu komplain. Mungkin sekarang ini saya terima komplain itu. Tapi in the flip side, di balik itu, what have you done? Mungkin juga kita harus bertanya itu juga kepada dunia usaha juga. Gitu loh. Misalkan saja dalam hal menurut saya adalah dalam hal kita mengupgrade skill daripada tenaga kerja di masing-masing itu. Saya pikir itu juga bisa menjadi tanggung jawab daripada dunia usaha sendiri. Ya. Yang kedua, eksternal faktor itu kita ngomong eksternal sudahlah. Kita nggak bisa mengendalikan faktor eksternal tadi itu yang dari luar sana. Ya. Jadi yang ingin saya sampaikan di sini, kalau kita lihat, saya kembali kepada bagaimana kita lihat proyeksi pertumbuhan tadi 5,4% itu, apa pendorongnya, dan kira-kira strateginya untuk tahun 2026 itu seperti apa. Kalau saya melihat itu, ini supaya seiring dengan apa yang sudah dibicarakan tadi, ada likuiditas, ada fiskal. Memang saya katakan tadi, baik itu likuiditas maupun fiskal stimulus itu mungkin paling lama bertahan sampai dengan semester pertama tahun depan ini. Kira-kira begitu nih. Jadi likuiditas bisa disalurkan oleh Pak Purbaya, Pak Menteri Keuangan, tetapi itu kan terbatas juga. Uangnya kan waktu itu 457 triliun ya. Sudah disalurkan 276 triliun. Kan harus disisakan juga itu untuk berjaga-jaga. Baik itu untuk iron cash-nya, karena bulan Januari, Februari belum ada income itu. Baik. Dan juga kalau ada seperti yang kita lihat, kita alami baru-baru ini, peristiwa yang di Sumatera. Ya. Itu harus ada uang berjaga-jaga itu. Jadi tidak banyak lagi yang bisa dilihat dari situ. Okay. Demikian juga dari fiskal stimulus juga kita lihat juga akan terbatas itu. Oleh karena itu menurut saya di semester kedua, disitulah menurut saya peran daripada dunia usaha. Jadi investasi yang tadi disebutkan oleh Pak Roy mengenai C tambah G tambah I tambah X minus M itu, harapan kita adalah di semester kedua faktor I tadi, investasi, itulah yang menjadi motor perekonomian. Nggak bisa lagi bergantung kepada C yang didorong oleh likuiditas maupun oleh G tadi itu. Tapi kan juga kalau kita lihat pemerintah tuh punya beragam program prioritas Pak Raden yang diharapkan ini bisa menjadi motor penggerak perekonomian seperti ada MBG, ada juga Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih yang tahun depan ini sudah maksimal bergeraknya. Ini multiplier efeknya apakah sudah terasa? Saya tidak melihat itu terasa mungkin di semester awal. Okay. Paling maksimum itu di semester kedua. Okay. Oleh karena itu ya berdasarkan pelajaran yang berharga yang kita peroleh di tahun 2026, itu benar-benar harus disiapkan. Apakah tadi itu MBG, ya, itu harus jauh lebih baik dari semester atau tahun ini, bahkan semester ini. Gitu loh. Okay. Jadi yang targetnya 335 triliun itu harus benar-benar diplan dengan baik. Itu dari semuanya, termasuk itu supply chain-nya, juga pengadaan daripada dapurnya, ya itu harus demikian baik. Juga KMP tadi itu. Ya. Jadi tetapi kemudian yang saya katakan tadi itu tidak cukup juga. Karena kalau kita lihat Ibu dan Bapak sekalian ya, baik. Bahwa peran daripada pemerintah itu, kalau kita lihat di dalam ekonomi itu, kita lihat G itu tadi yang dibicarakan baik. G itu tidak lebih dari 8-9%. Oke, baik. Jadi yang di luar itu yang paling banyak adalah bahkan pemerintah keseluruhan mungkin ditambah BUMN pun sekalipun, baik, itu tidak lebih dari 15%. Baik. Jadi yang 85% itu adalah swasta.
Baik, itu yang swasta harus mendorong menentukan. pertumbuhan ekonomi di tahun 2026, tapi saya juga mau minta pendapat dari Mas Rifki. Mas Rifki, dana untuk program prioritas itu begitu besar, maksimal dilakukan di tahun 2025, 2026 maksud saya, apa catatan Anda agar ini bisa berjalan maksimal? Ya, mungkin menyambung yang disampaikan Pak Raden barusan ya. Kapasitas pemerintah untuk melakukan belanja itu juga nggak bisa terlalu ekspansif, 8%, 9%. Pertanyaannya adalah apakah kemudian belanja pemerintah itu menstimulate komponen lain, investment, konsumsi, ekspor impor, atau justru malah mendiscourage komponen-komponen tadi gitu. Apakah belanja pemerintah ini kemudian dilakukan untuk kemudian menarik investasi atau justru malah melemahkan investasi. Contoh begini. Kita lihat ini anggaran MBG 300 triliun. Pemerintah menargetkan untuk memberi makan ke 100% siswa di Indonesia. Baik. Sedangkan data Susenas menunjukkan siswa yang kekurangan makan hanya 15%. Apakah 85% dari fiskal ini perlu dialokasikan ke pihak yang nggak butuh atau justru pemerintah bisa membangun jalan, jembatan, infrastruktur yang mendukung investasi gitu. Baik. Jadi itu yang saya sampaikan. Kualitas belanja pemerintah ini perlu dipikirkan dalam konteks apakah itu kemudian komplement terhadap indikator lain atau justru kontradiktif dan kontraproduktif dengan komponen pertumbuhan lain. Baik, artinya pemerintah harus bisa melihat betul bagaimana kemudian belanja di tahun 2026 nanti. Terima kasih sudah hadir narasumber kita pada malam hari ini. Terima kasih juga adik-adik mahasiswa yang hadir pada malam hari ini. Demikian Indonesia Business Forum, pemirsa. Saya Celia Alexandra. Terima kasih, sampai jumpa dan selamat Natal.